Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok orang yang sangat dermawan. Hal itu sudah Baginda Raja ketahui baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi Baginda Raja belum puas kalau dirinya tidak melihatnya secara langsung. Akhirnya pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis. Dengan mengenakan pakaian compang-camping, tujuannya adalah agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka pergilah Baginda Raja tanpa ada pengawal satupun yang mendampingi. Saat di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas tengah duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya." Sementara Abu Nawas hanya terdiam. Ia terus mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. "Minta sedekah tapi pilih-pilih orang, apa maksudnya?" pikir Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas menyadari bahwa lelaki di depannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja akhirnya justru dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu padanya. Dia adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya?" tanya Baginda Raja. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berdiri di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan meminta sedekah kepadanya," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. Bukan pelit. Karena orang yang meminta lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu sia-sia aku mencari Abu Nawas," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Bukan sia-sia, tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini. Carilah cara yang lebih bermartabat." Seketika Baginda Raja tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Gara-gara mimpi, Abu Nawas dikerjai Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja mengalami suatu mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu, Baginda Raja bisa terbang di udara, dan rakyat yang melihatnya justru tertawa kepada Baginda Raja. Akhirnya pada keesokan harinya, ia berkonsultasi dengan penasehat istana mengenai mimpinya semalam. Akan tetapi, sang penasehat istana tak berani menafsirkan mimpi tersebut.
karena bila ia salah ucap, yang ada justru membuatnya dihukum. Lebih baik Paduka tanyakan saja kepada Abu Nawas. Saya rasa dia lebih menguasai soal tafsir mimpi, kata penasehat istana. Tanpa pikir panjang, maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, semalam aku mengalami mimpi yang sangat aneh. Dan tujuanku memanggilmu untuk menafsirkan mimpiku itu," kata Baginda Raja. "Begitu ya. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami?" tanya Abu Nawas. "Aku bermimpi bahwasannya aku bisa terbang di udara. Tapi yang membuatku heran, semua rakyatku malah menertawaiku," tutur Baginda Raja. Baginda Raja, itu adalah tanda kebesaran dan kebijaksanaan Paduka. Terbang di udara melambangkan kemampuan Paduka untuk melihat dari sudut pandang yang tinggi, jelas Abu Nawas. "Oh begitu, tapi kenapa rakyat tertawa kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Itu juga sebuah tanda bahwa rakyat Paduka sangat bangga dan bahagia dengan kebijaksanaan Paduka," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja merasa puas dengan cara Abu Nawas menafsirkan sebuah mimpi. Namun, tiba-tiba terbesit di benak Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, besok saya akan mewajibkan semua orang supaya tertawa seharian penuh," kata Baginda Raja. "Untuk apa Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Tertawa kan bahagia, maka dari itu saya perintahkan semua rakyat untuk tertawa, supaya mereka bisa bahagia," jawab Baginda Raja. Tentu saja perintah Baginda Raja ini sangat tidak masuk akal dan sulit diwujudkan. Mungkin perintah tersebut justru akan membebani seluruh rakyat Baghdad. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Jika dibiarkan, kasihan orang-orang. Aku harus mencari cara supaya Paduka mengurungkan niatnya," pikir Abu Nawas. "Tapi Paduka, agar orang-orang bisa tertawa seharian, Paduka harus bisa terbang seperti yang terjadi di dalam mimpi Paduka," terang Abu Nawas. "Nah, itu adalah tugasmu. Buatlah aku supaya bisa terbang," perintah Baginda Raja. Lagi-lagi perkataan Abu Nawas jadi bumerang bagi dirinya. Niatnya menolong orang-orang, malah ia sendiri yang kena sial. "Ampun Paduka, untuk bisa terbang, Paduka harus punya sayap," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu buatkan aku sayap. Tapi awas, kalau sampai tidak bisa membuatku terbang, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. Abu Nawas sedikit gemetar. "Waduh, perintah macam apa lagi ini? Mana mungkin aku bisa membuatnya?" gerutu Abu Nawas. "Begini Paduka, sayap tersebut tidak bisa dibuat, melainkan harus tumbuh dari badan Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh begitu ya? Sekarang buatlah tubuhku supaya tumbuh sayap," titah Baginda Raja. Perintah tersebut sangat membuat Abu Nawas kebingungan. Ia hampir pasrah dan memilih untuk dihukum saja. Tapi namanya saja Abu Nawas. Dalam keadaan terpojok, ia menemukan sebuah solusi. "Apa Paduka yakin ingin tubuhnya tumbuh sayap? Tapi ada syaratnya Paduka," tutur Abu Nawas. "Tentu saja aku yakin. Beritahu, apa syaratnya?" tanya Baginda Raja. "Syaratnya adalah Paduka harus memotong kedua tangan Paduka. Dengan begitu, sayapnya akan tumbuh. Karena itu pula burung punya sayap, sebab dia tak punya tangan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu bisa menjamin sayapnya akan tumbuh, aku bersedia memotong kedua tanganku," kata Baginda Raja tak mau kalah.
Kalau sampai dipotong beneran, bisa-bisa aku dihukum mati, dikarenakan tak bisa mewujudkan apa yang saya janjikan, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia pun lantas berkata, "Jangan khawatir Paduka, sayapnya akan tumbuh dalam tempo 1 tahun. Tapi syaratnya, mulai dari sekarang, Paduka harus berbicara pakai bahasa burung. Kalau sampai 1 kata saja terucap menggunakan bahasa manusia, maka jangan salahkan saya Paduka kalau sayapnya tak bisa tumbuh," jelas Abu Nawas. "Jadi, selama 1 tahun aku harus berbicara pakai bahasa burung?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja pun akhirnya menyerah dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Ternyata gertakan-gertakan Baginda Raja tak membuat Abu Nawas kehilangan akal. Malah Baginda Raja sendiri yang justru kewalahan. Diceritakan, di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud. Dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial." Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik, semuanya selalu berakhir dengan kegagalan." Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Gagal mempermalukan Abu Nawas. Pria buta huruf gagal mempermalukan Abu Nawas. Ia justru kena batunya. Abu Nawas merupakan salah satu warga Baghdad yang dikenal memiliki kecerdasan dan kecerdikan dalam menghadapi masalah dalam hidupnya.
Tak jarang Abu Nawas juga dipanggil oleh Baginda Raja guna memberi nasihat akan permasalahan yang tengah dialami di istana. Seperti biasa, setelah menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Mereka mendiskusikan beragam permasalahan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama mendengarkan Abu Nawas. Pasalnya, setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi humor yang mengundang tawa. Suatu ketika, ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk meminta tolong. "Hei kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tuliskan?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Setelah sholat Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang, tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membuka surat tersebut untuk membacanya. Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut tertuliskan, "Aku adalah orang bodoh yang pandai membual." Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang, pikir Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terdiam dan mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan ini. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah unik. Abu Nawas berpura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikkan kertas itu. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik Anda dan sepandai Anda ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu, orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silahkan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir kala itu pun spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Si buta huruf itu pun gagal untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Itulah kisah cerdik Abu Nawas dalam menghadapi kawannya yang akan mempermalukannya. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar.
Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mit? Burungnya bagus sekali, tanya Abu Nawas. Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan, jawab Hamid. Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar, tanya Abu Nawas heran. Saya sendiri suka dengan burung itu, Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual, balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Abu Nawas, ucap si Hamid. Insya Allah sahabatku, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu? Tanya Abu Nawas. Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh, jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. Aku punya ide, undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu, perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya, ucap Abu Nawas. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana.
Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak. Terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Dikisahkan, ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung. Sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku yang tidak biasa tersebut, salah seorang teman akhirnya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur, setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. "Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan," kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintahkan ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri yang berisi, "Barang siapa berani menemani selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya." Tidak lama dari sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikebumikanlah saudagar itu.
Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati, Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun, ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak itu lagi. Sebelum Abu Nawas menjawab, Abu Nawas membuka pintu kubur itu dan langsung lari keluar. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas bercerita kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Loh, kenapa kau tolak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur bertemu malaikat Mungkar dan Nakir yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Istrinya pun hanya bisa geleng-geleng mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas bikin utusan Baginda Raja tak bisa buang air besar. Sudah beberapa hari sosok Abu Nawas tidak hadir di istana. Hal tersebut kemudian membuat Baginda Raja sangat gundah. Baginda Raja ingin sosok Abu Nawas hadir untuk menghibur hati sang raja. Bukan tanpa usaha, Baginda Raja sudah beberapa kali memanggil Abu Nawas lewat para utusannya. Namun Abu Nawas belum juga menampakkan diri. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang bisa membuat Abu Nawas bisa hadir di istana. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham, ujar Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah sang raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai perintah Baginda Raja. Sementara itu, duduk di sebelah raja ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga prajurit tersebut. Ki Patih yang mendengar raja memberikan tugas kepada 3 prajurit tersebut pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Ia merasa aneh dengan tugas yang diberikan Baginda Raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya Patih. "Patih, memang benar.
Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Kipatih belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, lalu sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3.000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Prajurit tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja yang sudah berangkat lebih dulu akhirnya tiba di rumah Abu Nawas. Tanpa basa-basi, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santai. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Ya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Berak di tempat tidurku. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Tak mau ranjang tidurnya dikotori, Abu Nawas memutar otaknya untuk mencari cara agar para utusan Baginda Raja tersebut mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar, "Hei para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jelas Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Abu Nawas kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar yang ia ambil di dapur rumahnya. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Ya, benar," jawab utusan raja. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas. "Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari Kipatih yang memang diutus Baginda Raja untuk mengawasi ketiga utusannya. Melihat keberadaan Kipatih, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu," kata Kipatih. "Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku?" tanya Abu Nawas. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham," jawab Kipatih.
Mendengar jawaban Kipatih, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan tersebut lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas dibuat tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah ketiga utusan tersebut. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas Kipatih. Abu Nawas menyetujui perintah Kipatih, dan mereka segera berangkat menuju istana untuk menemui Baginda Raja serta mengambil hadiah 3.000 dirham. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat
dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas? Batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Abu Nawas menitipkan emas kepada perampok. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. "Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku," pinta Tuan Hamid.
"Masalah apa yang membuatmu bingung?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh," ujar Tuan Hamid. "Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah." "Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu, biarkan aku yang melakukan tugas itu," ucap Abu Nawas. "Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya?" tanya Tuan Hamid. "Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan," jawab Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah," balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. "Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu," pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. "Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar?" tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, "Oh, silahkan, taruh saja di dalam." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka. Dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu.
Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Alasan air laut rasanya asin. Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan. Karenanya, Raja meminta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi di tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. Mendengar pertanyaan dari rajanya, Abu Nawas pun menjawab, "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka, ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebab air laut menjadi asin," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak beberapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilau dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya sambil tertawa. Abu Nawas beri pelajaran orang yang tamak. Kisah kecerdikan Abu Nawas seakan tak pernah habis untuk diceritakan. Menariknya, kisah-kisahnya dibumbui dengan humor segar yang mengocok perut pendengar maupun pembacanya. Dikisahkan, ketika itu Tuan Hamid sedang mengadakan pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Seluruh kerabat, saudara, dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitupun dengan Abu Nawas. Ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan baju terbaiknya,
Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid, semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapat ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin, terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Silakan dimakan hidangannya Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan," tutur Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk yang dekat dengan Abu Nawas. Abu Jahil pun kemudian segera memakan hidangan yang berada di hadapannya. "Ini orang tidak punya sopan santun," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan olehnya. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Selain memakan makanan banyak, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kau tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat," katanya. Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat betapa banyak makanan yang ditelan kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," kata Abu Nawas dengan senyum-senyum. Spontan para tamu yang hadir dalam pesta itu pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang di kantung Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi meninggalkan pesta tersebut. Itulah kisah kocak Abu Nawas memberi pelajaran orang yang tamak. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana.
Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. "Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga," celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas. Pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu, dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran.
Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya,
"Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak.
Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja, ucap orang buta tersebut. Oh, engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. Kalau begitu, kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang. Sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial bener hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena. Gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol, ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka.
Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Abu Nawas bunuh diri dengan racun, bukannya mati tapi malah kenyang. Sebelum menjadi orang kepercayaan Baginda Raja, Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit. Kala itu, Abu Nawas bekerja sebagai penjahit pakaian pada seorang tuan yang memiliki toko pakaian. Karena sifatnya yang sangat rajin dan ulet dalam bekerja, maka Abu Nawas sangat dipercayai oleh tuan majikannya. Bahkan di tempat kerjanya, Abu Nawas dicap sebagai salah satu pekerja yang paling teladan. Namun sayangnya tuan majikan Abu Nawas adalah orang yang sangat pelit sekali. Bahkan tuannya tersebut tidak pernah memberikan perhatian khusus apalagi bonus kepada Abu Nawas. Tidak jarang tuannya tersebut sering membawa banyak sekali makanan ke tempat usahanya. Namun tidak ada satupun pekerja yang diberikan atau ditawari makanan tersebut. Sehingga sikap tuannya tersebut lama-kelamaan membuat Abu Nawas merasa jengkel. Karena sudah terlalu jengkel dengan tuannya, pada sebuah kesempatan Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk mengerjai tuannya tersebut. Abu Nawas mengerjai majikannya dengan alasan ingin bunuh diri menggunakan racun. Suatu ketika, tuan majikan Abu Nawas datang dengan membawa sebuah kendi yang berisi madu. Karena Abu Nawas melihat hal itu, kemudian dia menghampiri tuannya sembari menanyakan apa isi dari kendi tersebut. Selain itu, ia juga meminta kepada tuan majikannya agar diberikan isi dari kendi tersebut. Karena tuannya sangat pelit, maka dengan sengaja ia berbohong kepada Abu Nawas dengan mengatakan kendi tersebut berisi racun. Abu Nawas pun kemudian hanya mengangguk tanda ia percaya kepada tuan majikannya. Padahal dirinya mengetahui kalau tuan majikan sedang berbohong tentang isi kendi tersebut. Terlebih lagi, Abu Nawas sempat mencium bau madu dari kendi yang dibawa oleh tuan majikannya. Tidak lama kemudian, tuan majikan Abu Nawas harus pergi karena ada keperluan. Karena dirasa kendi yang berisi madu tersebut aman dari para pekerjanya termasuk Abu Nawas, maka kendi tersebut tetap dibiarkan di sana. Melihat kendi berisi madu tersebut ditinggalkan oleh tuannya, maka Abu Nawas tidak membuang-buang kesempatan. Dia pun berusaha menjual sepotong pakaian dan membeli sebuah roti untuk dimakan dengan madu milik tuannya. Setelah berhasil menjual pakaian dan membeli roti, Abu Nawas langsung melahapnya bersama madu milik majikannya. Dia pun memakan roti dan madu majikannya dengan sangat lahap. Tanpa sadar, madu tersebut akhirnya habis tidak tersisa. Dalam kondisi yang kekenyangan, Abu Nawas kemudian meletakkan kendi itu ke tempat semula, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama berselang, majikannya pun kembali dan membawa sebungkus roti yang akan dimakan bersama madunya. Kemudian, majikan Abu Nawas tersebut langsung menghampiri kendi miliknya untuk mengambil madu yang ada di dalamnya. Namun alangkah terkejutnya sang majikan setelah mengetahui kendi tersebut kosong dan tidak ada madunya. Selain itu, ia juga merasa sangat kesal karena mengetahui sepotong kainnya telah hilang tanpa adanya laporan.
Kemudian tuan itu berbicara kepada dirinya sendiri dan menganggap hal ini pasti ulah dari Abu Nawas. Selanjutnya tuan majikan tersebut langsung menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk menjahit pakaian sembari berkata seperti ini. Abu Nawas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa isi kendi ini kosong? Dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya tuannya kepada Abu Nawas. Maaf tuan, tadi sewaktu tuan pergi ada sekelompok pencuri datang mengambil sepotong pakaian, jawab Abu Nawas. Lantas apa yang kamu lakukan kepada pencuri itu? Tanya tuannya lagi. Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, kata Abu Nawas sambil pura-pura ketakutan. Lalu, mengapa isi kendiku hilang? Apakah diminum juga oleh pencuri itu? Tanya tuan majikan kembali. Abu Nawas pun mengatakan bukan pencuri itu yang meminum isi kendi tuan majikannya, karena yang meminum isi kendi tersebut adalah dirinya, sebab ia berniat bunuh diri dengan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Karena takut akan dimarahi oleh tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada di dalam kendi tersebut. Hamba pikir hamba akan mati, tapi ajal hamba belum sampai tuan, kata Abu Nawas kepada majikannya. Mendengar perkataan jujur dan keahlian akal pikir Abu Nawas, tuannya tersebut tidak jadi marah. Selain itu, majikannya tersebut akhirnya sadar apa yang sudah terjadi karena ulah dirinya yang sangat pelit kepada pekerjanya.